Menurut survei Pew Research dinyatakan bahwasanya 36% penduduk Indonesia ini menganut agnostik. Kepercayaan bahwasanya Tuhan ini tidak bisa dibuktikan. Allah tidak dipastikan keberadaannya. Konsekuensinya mereka akhirnya tidak mengakui agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga diri kita, termasuk anak-anak kita, agar mereka tetap berada pada agama ini. Karena tidak ada penderitaan yang lebih menderita daripada mati dalam kekafiran. Di dunia mungkin bisa rukun dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan keluarganya, tetapi ketika satu mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak Islam, maka itulah perpisahan yang terjadi selama-lamanya, karena tidak akan bertemu lagi di akhirat dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan Islam ini adalah kenikmatan, kebahagiaan yang sangat besar. Untuk menjaganya kita perlu mensyukurinya, perlu mengingat-ingat kembali, merenungkan bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika dibandingkan dengan nikmat Islam ini, semuanya terasa kecil. Fariduddin Attar di dalam kitab beliau Tazkiratul Auliya, beliau menceritakan salah seorang ulama yang hidup semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Bishri bin Haris Al-Hafi. Suatu ketika beliau ini berhenti di tengah tangga di rumah saudara perempuannya satu malam, sampai kemudian menjelang subuh baru turun tangga. Beliau kemudian ke masjid, pulang kemudian ditanya oleh saudarinya ini, apa yang membuat engkau berhenti di tengah tangga satu malam? Maka jawab beliau, khatara fi bali anna katsiran minan nas fi Baghdad asma'uhum Bishr. Terlintas di dalam benakku bahwasanya di Baghdad ini banyak orang namanya Bishr. Ba'duhum Yahudiyun, sebagian mereka beragama Yahudi, wa ba'duhum Nasrani, sebagian mereka Nasrani, wa ba'duhum Majusi, sebagian mereka adalah Majusi. Sama-sama namanya Bishr. Wa ismi aidan Bishr, namaku juga Bishr. Famin aina hasolani sa'adatul Islam min bainihim. Lalu dari mana aku mendapatkan kebahagiaan Islam ini di antara mereka? Beliau merenungkan, beliau memikirkan, namanya sama-sama Bishr, tapi kenapa beliau mendapatkan kebahagiaan yang tidak didapatkan dari mereka, tidak didapatkan oleh mereka yang sama-sama namanya Bishr? Wahum kaifa ta'akharu 'anil iman. Dan aku berpikir mengapa mereka itu tidak mendapatkan iman, ketinggalan dari iman. Kuntu mutahayyiran mutafakkiran fi hadhil hal. Aku heran, aku merenungkan kondisi ini ilas sobah, sampai waktu subuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa ini kita bisa menyadari bahwasanya keislaman seseorang itu beliau anggap sebagai sa'adah, sebagai kebahagiaan. Padahal kita lihat di dalam kitab ini juga diceritakan beliau dalam keadaan miskin. Beliau selama 40 tahun diceritakan menginginkan makan daging bakar, dan itu tidak kesampaian. Beliau kemana-mana bertelanjang kaki karena kewaraan beliau. Beliau tidak menerima harta yang beliau anggap subhan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita masih Allah karuniai keislaman, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur kita berharap Allah akan menetapkan keislaman kita ada di dalam benak kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah dengan menjaga iman ini dengan senantiasa menjalankan ketaatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan bukan hanya menyebabkan dosa. Yang lebih berbahaya dari dosa adalah dia akan mengurangi kekuatan iman seseorang, hingga seseorang bisa jatuh ke dalam kondisi agnostik tadi, tidak percaya lagi kalau Allah itu ada. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara yang patut untuk kita renungkan, menjaga makanan kita. Kalau Bishri Al-Hafi, dia bisa merenungkan semalam untuk mensyukuri nikmat Islamnya, itu karena beliau sangat menjaga hartanya. Tidak mau yang haram, yang syubhat saja beliau tidak mau. Suatu ketika adiknya memintal benang menjadi kain, mati lampu. Kemudian ada kafilah yang di depan rumahnya ada penerangannya. Kemudian dia memintal benang dengan mengambil penerangan dari lampu orang yang sedang berkemah di depan rumahnya. Akhirnya kemudian Bishri Al-Hafi menyatakan kepada adiknya ini, ambil modalmu berapa benang, sisanya itu tidak halal karena menggunakan lampu orang lain. Inilah Bishri Al-Hafi. Karena itulah iman bisa terjaga.
Sementara kita di tengah-tengah kita sekarang kadang jangankan harta yang syubhat, yang haram, yang nyata-nyata bukan haknya itu diambil. Bagaimana kita bisa selamat? Kalau toh kita bisa selamat itu karena Allah memaafkan, Allah kemudian membiarkan kita. Di dalam kitab Ittihaf Busadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, musannif mengutip perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari, man akalal haram asad jawarih sya'a am aba. Siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan cenderung untuk bermaksiat, baik dia ingin bermaksiat maupun tidak ingin bermaksiat. Kecenderungan untuk bermaksiat akan ada. Alima aulam ya'lam, baik dia tahu itu maksiat, baik dia tahu itu haram ataukah tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, mewafatkan kita dan zuriat kita semuanya dalam keadaan Islam, semua dalam keadaan iman, dan semuanya dalam keadaan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.